Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahdianti, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Lok Banggai, semester 5 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu membuat suatu dagangan yang bisa saya jual pada mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan. Saya akan membuat dagangan yaitu bros dari kain bekas. Oke, di sini kita akan menyiapkan bahan yaitu kain bekas. Di sini ada beberapa warna yang akan saya pakai, dan juga kita akan mempersiapkan alat yang lainnya adalah bahannya yaitu kain bekas. Ini alatnya, sini ada gunting, kemudian ada lem Korea, lalu ada jarum, kemudian ada benang, kemudian ada juga manik-manik atau mutiara plastik sebagai hiasan, dan ada peniti ya. Kemudian ada lagi ada pulpen dan juga spidol pewarna ya. Kemudian di sini ada tutup botol Herosin sebagai tolok ukur bulatan-bulatan untuk sebentar kita buatkan bros. Nah, di sini kita beralih pada pembuatan bulat-bulatannya itu atau pembuatan bros. Di sini kita mulai dari bulat-bulatan dulu. Nah, sini saya menggunakan spidol pink. Kenapa spidol pink? Karena warnanya berlawanan ya, supaya bisa kentara atau bisa terlihat jelas garisnya. Ya, di sini kita bulatkan, dibulatkan ya, sesuai dengan bulatan yang ada di penutup botol Herosin ini. Ya, harus sesuai supaya membentuk pita-pita atau kelopak bunga pada bros yang akan kita buat. Di sini kita membutuhkan 5 bulatan atau 5 bulatan kain agar bisa dijadikan bros ya. Nah, di sini kita usahakan buat 5. Kalau tidak boleh juga bisa menggunakan kain yang lain. Oke, sama ya. Seperti itu. Yang pertama juga seperti ini juga. Ya. Nah, kita lanjut. Ya, ini sudah ada 5. Nah, sekarang telah menjadi 5 bulatan. Oke, kita lanjut membuatnya lagi ya, yaitu dengan menjahit. Caranya kita lipat kedua sisinya, kemudian lipat lagi, ini yang kedua kali, jadi 2 lipatan ya teman-teman. Kemudian kita jahit pinggirannya. Iya, seperti ini. Oke, kita buat 3 kali jarum ini menjahit ya, 3 kali jahitan seperti itu. Nah, oke, untuk kelopak brosnya yang pertama, kelopak brosnya itu sudah jadi yang pertama. Kemudian jangan lupa untuk simpul ya teman-teman, benang yang terakhir disimpul. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi untuk kelopak bros yang kedua, kelopak bunga bros yang kedua, seperti yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita jahit. Iya, nah sesimpel ini, cuman membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk pembuatan bros ini, apalagi kain-kainnya ini kecil-kecil. Nah, seperti ini. Nah, saat ini sampai yang kelima juga begitu. Nah, lanjut, ini yang keempat ya, yang keempat. Kemudian ini yang terakhir, sama juga ya, ini pembuatannya sama, hanya saja kerapiannya yang mungkin ya, kerapian dan juga kesabaran dalam membuat bros ini. Nah, setelah kelimanya sudah terjahit, nah kita akan menyatukan
dengan cara ujung yang pertama dan yang terakhir tadi disatukan atau dijahit agar bisa menjadi kelopak bunga yang cantik atau bros yang cantik. Nah, seperti ini ya, kita rapi-rapikan, tarik-tarik agar rapi. Kita tarik. Nah, nanti kain sisanya yang seperti ini bisa ditutupi. Nah, sebentar ditutupi oleh peniti. Kan kita menggunakan peniti dan juga mutiara. Nah, mutiara yang di depan, kemudian penitinya di belakang. Ya, seperti ini. Ya, harus teliti, harus rapi. Pelan-pelan kita membuatnya seperti ini. Seperti ya, kita tarik supaya dia sama-sama menyatu dan tidak kemana-mana. Ya, dijahit lagi supaya tidak tetap menyatu. Ya, seperti ini. Nah, hampir jadi ya teman-teman, hampir jadi ya. Memang harus butuh kesabaran di tiap bros yang akan kita buat. Oke, nah jahit lagi seperti ini ya teman-teman, dan kita harus sabar, hati-hati jangan sampai terluka karena ini benda tajam ya teman-teman. Ya, ditarik, dirapikan, lihat lagi sisi mana yang belum bisa iya, seperti itu. Oke. Nah, kita gunting karena sudah dijahit tadi. Oke, digunting dan ya, seperti ini. Nah, kita rapikan dan kita akan menggunakan lem Korea. Dirapikan. Jadi deh seperti ini. Ini belum dipasangkan mutiara, jadi mungkin kurang menarik ya. Nah, kita akan memakai lem Korea. Pemakaian lem Korea ini harus hati-hati juga ya teman-teman, karena ini bersifatnya panas. Nah, kita akan menggunakan mutiara sebagai hiasannya yang di depan. Nah, lanjut. Nah, seperti ini ya teman-teman, karena sudah dipasangkan cocokan ya seperti itu, dan kita tambahkan satu supaya tidak sendiri ya, supaya dia agak rame sedikit. Nah, ini harus hati-hati dan harus tepat pemasangannya, dan ditempelkan lagi memakai lem Korea pelan-pelan. Ini jangan sampai kena tangan atau jari ya, seperti ini. Biarkan dulu sebentar ya, sudah boleh. Nah, ini untuk pemasangan yang di belakang. Kita harus sesuaikan juga ya sama mutiara yang depan. Nah, kalau begitu berarti dia harus horizontal ya, seperti ini. Nah, selanjutnya potongan kain yang kecil ini kita harus tempelkan dulu ke bros, karena ini menjadi pondasi ya, pondasi untuk peniti yang akan ditempelkan lagi ke bros ini supaya bisa menempel di jilbab maupun di tas sekolah ya. Kita akan lanjut ya, mana peniti ini, penitinya. Nah, peniti hijau ini harus
rapi ya teman-teman. Nah, pemasangannya seperti ini. Nah, disiram lagi ya pelan-pelan karena ini panas ya, sekali lagi ya teman-teman, panas. Sambil dipasangkan ini sambil tiup agar bisa melekat. Nah, ini saya tiup tapi masih tidak melekat ya. Ini harus melatih kesabaran sekali ya teman-teman. Nah, ini sudah melekat ya, alhamdulillah. Nah, seperti ini penampakan bros pertama yang jadi. Warna biru dan mutiaranya adalah warna ungu. Nah, jadi deh. Nah, sekarang saya bikin warna ungu peach. Saya gambar menggunakan spidol kecil warna pink agar warnanya bisa terlihat jelas atau gambarnya bulatannya bisa tergambar jelas. Ini saya recordnya atau saya videokan ini manual ya teman-teman, jadi ya kurang bagus mungkin videonya. Saya membuat ini dalam kosan saya. Oke, saya membuatnya ini lebih dari 5 supaya nanti tinggal digunting-gunting dan tinggal dijahit-jahit untuk mempersingkat waktu. Jadi saya bikin seperti ini, lebih efisien ya. Kalau saya buat bulatan-bulatan banyak dulu, nanti baru saya jahit satu persatu brosnya ya. Seperti ini, harus teliti ya teman-teman, harus sabar. Iya. Nah, seperti ini. Dan saya sudah membuat yang lain juga. Nah, sekarang digunting. Nah, ini yang birunya sudah saya buat di awal tadi. Saya potong-potong, tinggal saya gunting. Nah, pembuatan atau diguntingnya bulatan ini juga memakan waktu yang lama ya teman-teman. Ya wajar ya, karena kita harus sesuaikan dengan gambar atau bulatan yang telah dibuat. Kalau dia sesuai kan enak dilihat, kalau kelebihan kan kurang bagus ketika kelopak bunga yang satu lain dan yang lainnya juga lain. Jadi ini harus sama-sama dan harus teliti dan harus sabar juga. Nah, seperti ini, terus digunting sampai sebanyak-banyaknya yang telah dibuat bulatan. Oke. Nah, sekarang telah jadi deh. Ada berapa warna? Ada merah dengan ungu. Nah, ada juga yang warna coklat. Kemudian ada warna biru ungu sama merah. Ada ungu cuman saja ungu. Nah, pembungkusan bros ini ya wajar ya teman-teman kalau besar, karena saya sudah mencari pembungkus yang lain, hanya ini yang ada pada pembuatan yang pertama. Ini juga bekas ya, karena saya sudah pernah beli dan ini sisa, tinggal saya gunakan lagi karena kemarin yang pertama kali yang saya buat sendiri untuk saya hanya ada yang ini ya. Nah, ya seperti ini kita bungkus ya, karena dia besar sekali, tinggal bagaimana kita menggunakannya lagi supaya dia sesuai dan rapi. Oke ya, seperti ini, pelan-pelan dan ya jadi ya, meskipun kurang rapi tapi setidaknya dia dibungkus ya. Sampai jangan dibungkus kan agak lain hal yang dijual, tetapi tidak dibungkus. Nah, seperti ini penampakannya untuk bros yang lain. Nah, ini adalah bros-bros yang sudah saya bungkus. Cantik kan? Nah, ini yang tadi seperti ini, kecil-kecil. Saya jual 3 ribuan per pieces ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah dibungkus begini, kita akan taruh di sini agar bisa kasih ke butik. Oke, di sini ada 1,
2, kalau tidak salah saya itu ya, dalam setiap produksi saya membuat 15 ya. Sini saya ada 3 kali produksi, jadi setiap produksi ada 15 pieces yang saya keep dan kasih ke butik yang telah kerjasama dengan saya. Oke, di packing seperti ini dan ya siap untuk dijual ke butik. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang kita antar ke butik AA Collection Look, bertepatan di depan Masjid Soho Look. Oke, terima kasih.